Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah dalam hening yang sering tidak disadari, ada kebiasaan kecil yang tampak sederhana namun perlahan membentuk arah kehidupan? Sebuah lagu yang diputar berulang kali, mengalun tanpa benar-benar diperhatikan, seolah hanya menjadi teman di saat sepi. Namun jika direnungkan lebih dalam, ada sesuatu yang jauh lebih halus sedang terjadi di balik itu semua. Pernahkah ada momen ketika satu lagu terus diputar, bukan karena nadanya paling indah, bukan karena liriknya paling luar biasa, tetapi karena ada bagian di dalamnya yang terasa sangat dekat dengan apa yang sedang dirasakan. Seolah lagu itu memahami sesuatu yang tidak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Seolah setiap baitnya berbicara langsung kepada bagian hati yang paling dalam, yang selama ini diam dan tersembunyi. Tanpa disadari, bukan hanya telinga yang mendengarkan, tetapi hati ikut larut di dalamnya. Setiap lirik yang diulang, setiap nada yang dirasakan, perlahan menjadi sesuatu yang akrab. Bukan lagi sekadar lagu, melainkan cermin dari rasa yang belum selesai. Luka yang mungkin sudah lama terjadi, tetapi belum benar-benar dilepaskan. Dan di titik itu, sesuatu yang lebih dalam mulai terbentuk. Tanpa disadari, bukan hanya mendengarkan lagu yang sama, tetapi juga sedang menghidupkan kembali perasaan yang sama, lagi dan lagi. Setiap kali lagu itu diputar, rasa itu ikut hadir. Setiap kali lirik itu terdengar, ingatan yang sama kembali muncul. Seolah hati dilatih untuk kembali ke tempat yang sama, tanpa pernah benar-benar keluar darinya. Hati-hati dengan hal yang tampak kecil seperti ini. Karena bisa jadi, apa yang sering diputar setiap hari perlahan menjadi pola yang menetap. Apa yang sering dirasakan perlahan menjadi kebiasaan. Dan apa yang menjadi kebiasaan pada akhirnya membentuk cara melihat kehidupan. Tidak ada yang salah dengan merasakan sedih. Tidak ada yang salah dengan mengenang sesuatu yang pernah berarti. Karena setiap manusia pasti pernah melalui fase di mana luka terasa begitu nyata. Namun yang sering tidak disadari adalah ketika rasa itu terus dihidupkan tanpa jeda, tanpa kesadaran, tanpa arah untuk perlahan dilepaskan. Ada sebuah keheningan di dalam diri yang seringkali tidak diperhatikan. Di sanalah semua yang diulang akan menetap. Di sanalah semua yang sering dirasakan akan tumbuh. Dan di sanalah, tanpa disadari, arah kehidupan mulai terbentuk dari hal-hal kecil yang dianggap biasa. Lagu yang sering dilantunkan atau diputar setiap hari mungkin terlihat sederhana. Namun jika di dalamnya tersimpan rasa yang sama, yang terus diulang, maka yang sebenarnya sedang terjadi adalah penguatan. Bukan hanya pada ingatan, tetapi pada emosi. Bukan hanya pada kenangan, tetapi pada cara hati merespons kehidupan. Perlahan, tanpa terasa, dunia mulai terlihat melalui warna yang sama. Hal-hal kecil menjadi lebih sensitif. Perasaan menjadi lebih mudah tersentuh. Pikiran mulai mengaitkan banyak hal dengan luka yang belum selesai. Dan semua itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terbentuk dari apa yang sering diulang dalam diam. Di titik ini, sebuah pertanyaan sederhana mulai muncul. Apakah yang selama ini didengarkan benar-benar hanya sebuah lagu atau justru menjadi cara halus bagi hati untuk terus kembali ke rasa yang sama? Apakah yang selama ini dianggap sebagai pelarian justru menjadi tempat di mana luka itu tetap hidup? Karena sesungguhnya hati memiliki sifat yang sangat lembut. Ia akan mengikuti apa yang sering diberikan kepadanya. Jika yang sering diberikan adalah ketenangan, maka ia akan terbiasa tenang. Jika yang sering diberikan adalah luka, maka ia akan terbiasa kembali pada luka itu. Dan disinilah letak hal yang sering tidak disadari. Apa yang diulang setiap hari perlahan membentuk apa yang dirasakan. Apa yang dirasakan terus-menerus, perlahan membentuk cara berpikir. Dan cara berpikir itulah yang pada akhirnya memengaruhi langkah kehidupan. Bisa jadi, bukan kehidupan yang terasa berat. Bukan dunia yang terasa sempit. Tetapi ada sesuatu di dalam diri yang terus kembali pada rasa yang sama, tanpa pernah benar-benar diberi ruang untuk berubah. Dalam hening ini ada satu hal yang layak untuk direnungkan.
bukan tentang benar atau salah dalam mendengarkan sebuah lagu, tetapi tentang kesadaran akan apa yang sedang terjadi di dalam hati. Karena apa yang sering dihidupkan dalam hati, itulah yang perlahan akan menjadi bagian dari diri. Dan mungkin, tanpa disadari, lagu yang diputar setiap hari bukan hanya sekadar hiburan. Ia bisa menjadi cermin, ia bisa menjadi penguat, dan dalam beberapa keadaan, ia bisa menjadi jalan halus yang membentuk arah kehidupan. Semoga setiap yang didengar, setiap yang dirasakan, dan setiap yang diulang dalam hati selalu membawa lebih dekat kepada ketenangan yang sejati dan kepada Allah yang Maha Mengetahui isi setiap hati. Setelah disadari bahwa apa yang sering diputar dalam keseharian bukan sekadar suara, tetapi perlahan menjadi bagian dari rasa, ada satu hal yang lebih dalam yang perlu dipahami dengan tenang. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membuka ruang kesadaran yang selama ini mungkin terlewatkan. Di dalam diri manusia, ada sebuah mekanisme yang bekerja dengan sangat halus. Pikiran dan hati memiliki kecenderungan untuk mengikuti apa yang sering diulang. Bukan karena dipaksa, tetapi karena terbiasa. Apa yang sering hadir, itulah yang dianggap akrab. Dan sesuatu yang akrab akan terasa lebih mudah untuk diikuti. Dalam banyak keadaan, otak tidak selalu mampu membedakan dengan jelas antara apa yang benar-benar sedang terjadi dan apa yang terus-menerus diulang di dalam pikiran dan perasaan. Ketika sebuah rasa dihidupkan berulang kali, tubuh meresponsnya seolah itu adalah kenyataan yang sedang berlangsung. Denyut jantung, emosi, bahkan cara berpikir, semuanya menyesuaikan dengan apa yang sedang dirasakan saat itu. Disinilah sebuah konsep yang dikenal sebagai neuroplasticity bekerja dengan sangat lembut. Otak memiliki kemampuan untuk membentuk jalur-jalur baru berdasarkan kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Apa yang sering dipikirkan, apa yang sering dirasakan akan menjadi jalur yang semakin kuat, seperti jalan setapak yang terus dilalui, lama-kelamaan akan menjadi jalan utama. Ketika sebuah lagu yang membawa rasa sedih diputar berulang-ulang, bukan hanya liriknya yang diingat, tetapi juga perasaan yang menyertainya. Jalur itu menjadi semakin jelas, semakin mudah diakses. Dan tanpa disadari, pikiran akan cenderung kembali ke jalur tersebut, bahkan tanpa pemicu yang jelas. Lalu perlahan, apa yang sering dirasakan itu mulai memengaruhi cara melihat kehidupan. Inilah yang dalam psikologi dikenal sebagai self-fulfilling prophecy. Sebuah keadaan di mana apa yang diyakini dan dirasakan secara terus-menerus, pada akhirnya membentuk cara bersikap dan tanpa sadar menciptakan kenyataan yang sejalan dengan hal tersebut. Bukan karena dunia berubah mengikuti pikiran, tetapi karena cara memandang dunia mulai disesuaikan dengan apa yang sudah tertanam di dalam diri. Hal-hal kecil yang sebenarnya netral bisa terasa lebih menyakitkan. Peristiwa sederhana bisa ditafsirkan sebagai penguat dari luka yang sudah ada. Dan tanpa disadari, kehidupan terasa seperti mengulang cerita yang sama. Semua ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tidak juga karena satu lagu saja, tetapi karena pengulangan yang terjadi perlahan, terus-menerus, hingga akhirnya menjadi kebiasaan batin. Sebuah pola yang terbentuk tanpa disadari, namun memiliki pengaruh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sering diulang akan menjadi jalur yang paling mudah diikuti oleh pikiran. Bukan karena itu satu-satunya jalan, tetapi karena itu adalah jalan yang paling dikenal. Dan sesuatu yang dikenal selalu terasa lebih nyaman, meskipun di dalamnya ada rasa yang sebenarnya ingin dilepaskan. Di titik ini, bukan tentang berhenti atau melarang diri dari sesuatu, tetapi tentang mulai menyadari bahwa setiap hal yang diulang, setiap rasa yang dihidupkan, memiliki jejaknya sendiri di dalam diri. Dan dari jejak-jejak itulah perlahan arah kehidupan mulai terbentuk. Kesadaran ini bukan untuk membuat takut, tetapi untuk membuka pilihan. Karena ketika sesuatu mulai disadari, di sanalah pintu perubahan mulai terbuka. Tidak dengan paksaan, tetapi dengan pemahaman yang perlahan tumbuh dari dalam. Di titik ini, ada satu kemungkinan yang mungkin terasa tidak nyaman untuk didengar, tetapi layak untuk direnungkan dengan jujur dan perlahan.
Mungkin selama ini yang terasa berat bukan sepenuhnya karena hidup dipenuhi kesedihan. Bukan karena dunia terlalu keras. Bukan juga karena semua hal berjalan tidak sesuai harapan. Tetapi ada sesuatu yang lebih halus, yang sering luput dari perhatian. Mungkin yang sebenarnya terjadi adalah sebuah kebiasaan yang terbentuk tanpa disadari. Sebuah pola yang terus diulang hingga akhirnya terasa seperti bagian dari diri. Bukan karena harus, tetapi karena sudah terbiasa. Mungkin bukan hidup yang penuh dengan luka, tetapi ada bagian dalam diri yang terlalu sering kembali ke rasa itu. Terlalu sering menghidupkannya, terlalu sering memberinya ruang hingga akhirnya ia terasa begitu besar. Perhatikan dengan tenang ketika sebuah lagu patah hati diputar berulang kali, bukan hanya liriknya yang diingat, tetapi rasa yang menyertainya ikut hidup kembali. Setiap bait membawa ingatan, setiap nada membuka kembali perasaan yang pernah ada. Dan ketika itu dilakukan terus-menerus, perlahan rasa itu menjadi semakin akrab. Akhirnya, tanpa disadari, hati menjadi lebih sensitif. Hal-hal kecil yang sebelumnya biasa saja mulai terasa lebih dalam. Kata-kata sederhana bisa terasa menyakitkan. Sikap orang lain bisa dengan mudah ditafsirkan sebagai penolakan. Bukan karena kenyataannya selalu demikian, tetapi karena ada luka lama yang terus aktif di dalam diri. Lalu pikiran mulai bekerja dengan caranya sendiri. Ia mencoba menghubungkan banyak hal dengan rasa yang sudah dikenal. Peristiwa hari ini dikaitkan dengan kejadian di masa lalu. Keadaan saat ini dihubungkan dengan pengalaman yang pernah melukai. Dan tanpa disadari, muncul kebiasaan untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Inilah yang sering disebut sebagai overthinking. Pikiran berjalan terlalu jauh, bukan karena kenyataan yang sedang dihadapi, tetapi karena rasa yang sudah terbentuk sebelumnya. Sebuah rasa yang terus dihidupkan hingga akhirnya menjadi dasar dalam melihat segala sesuatu. Dan di titik ini, sebuah lingkaran mulai terbentuk. Lagu yang sama memunculkan rasa yang sama. Rasa yang sama memengaruhi cara berpikir. Cara berpikir memperkuat perasaan. Lalu perasaan itu kembali mencari pemicu, dan salah satu yang paling mudah adalah lagu yang sama. Dan tanpa disadari, yang terjadi bukan hanya mengenang luka, tetapi melatih diri untuk tetap berada di dalamnya. Dan tanpa disadari, rasa yang terus dihidupkan itu perlahan membentuk realitas kehidupan, membentuk masa depan. Bukan karena sesuatu datang begitu saja, tetapi karena apa yang dirasakan hari demi hari mulai memengaruhi cara melihat, menilai, dan merespons segala hal. Apa yang sering dipikirkan dan dirasakan, diam-diam menjadi lensa. Dari situlah kenyataan ditafsirkan. Dari situlah keputusan diambil, dan dari situlah satu persatu peristiwa terasa seolah mengikuti pola yang sama. Lagu yang terus dilantunkan bukan hanya berhenti pada suara, lirik yang sedih, kecewa, bahkan penuh luka, perlahan masuk ke dalam batin. Ia mengendap, ia menetap, dan tanpa terasa, ia mulai membentuk suasana hati yang terus dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Hingga pada akhirnya, ketika sesuatu terjadi, muncul pertanyaan yang sama. Mengapa semua ini terjadi? Mengapa rasanya selalu berulang? Mengapa seolah kehidupan tidak pernah benar-benar berubah? Padahal mungkin ada satu hal yang selama ini terlewatkan, bahwa apa yang dirasakan hari ini bisa jadi adalah kelanjutan dari apa yang terus dihidupkan kemarin. Bukan sebagai kesalahan, tetapi sebagai pola yang terbentuk perlahan dari apa yang sering diulang dalam diam. Ini bukan tentang menyalahkan diri, bukan juga tentang mengatakan bahwa semua ini sepenuhnya salah, karena setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam menghadapi rasa. Namun ada satu hal yang penting untuk disadari. Apa yang sering diulang akan semakin kuat. Apa yang terus dihidupkan akan semakin menetap. Dan mungkin perlahan mulai terlihat bahwa ada peran kecil yang selama ini tidak disadari. Bukan sebagai penyebab utama, tetapi sebagai penguat. Bukan sebagai sumber luka, tetapi sebagai sesuatu yang membuat luka itu tetap terasa hidup. Disinilah momen untuk berhenti sejenak, bukan untuk menghindar, tetapi untuk melihat dengan lebih jernih. Apakah selama ini benar-benar sedang menyembuhkan diri, atau justru tanpa sadar sedang melatih diri untuk tetap berada di rasa yang sama?
Karena terkadang, yang membuat sesuatu terasa tidak pernah selesai, bukan hanya karena peristiwanya, tetapi karena rasa itu terus dipanggil kembali, tanpa pernah benar-benar dilepaskan. Di dalam perjalanan jiwa, ada hukum yang bekerja tanpa suara. Tidak terlihat, tidak terasa secara langsung, namun dampaknya begitu dalam. Apa yang sering diulang di dalam hati, itulah yang perlahan menetap. Bukan karena dipaksa, tetapi karena diberi ruang. Bukan karena datang dengan sendirinya, tetapi karena terus dihidupkan. Hati manusia memiliki sifat menerima dan menumbuhkan. Ia tidak memilih dengan keras, tetapi ia mengikuti apa yang paling sering diberikan kepadanya. Jika yang sering hadir adalah ketenangan, maka ketenangan itu akan menjadi tempat kembali. Jika yang sering dihidupkan adalah kegelisahan, maka kegelisahan itu pula yang akan terasa akrab. Dalam jalan tasawuf, ada satu amalan yang sangat sederhana namun memiliki kedalaman yang luar biasa, yaitu zikir. Sebuah pengulangan yang bukan sekadar kata, tetapi menjadi jembatan antara hati dan Allah. Ketika nama Allah diulang dengan kesadaran, perlahan hati yang gelisah menjadi tenang. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hati menemukan pusatnya. Pengulangan dalam zikir bukan tanpa makna. Ia adalah cara halus untuk membentuk keadaan batin. Apa yang diulang dengan kesadaran akan masuk ke dalam hati. Apa yang masuk ke dalam hati akan memengaruhi cara merasakan kehidupan. Dan dari sanalah perlahan perubahan itu terjadi. Di titik ini ada sesuatu yang menarik untuk direnungkan. Jika zikir yang diulang mampu menghidupkan hati, maka apapun yang diulang juga memiliki potensi yang sama, meskipun dengan arah yang berbeda. Lagu yang diulang dengan penuh perasaan juga masuk ke dalam hati. Ia membawa rasa, ia membawa suasana. Dan jika itu terus dilakukan, maka ia tidak hanya lewat, tetapi menetap. Lagu sedih yang diputar berulang kali tidak hanya menjadi suara latar. Ia bisa menjadi pengikat bagi luka yang belum selesai. Setiap liriknya seperti menguatkan kembali rasa yang sama. Setiap nadanya seperti mengajak hati untuk kembali ke tempat yang sama. Dan tanpa disadari, hati mulai terbiasa berada di sana. Dalam salah satu hikmah yang sering dikaitkan dengan Jalaluddin Rumi dalam Masnawi, tersirat makna bahwa apa yang terus diulang dan dihidupkan dalam diri perlahan akan membentuk kenyataan batin seseorang. Bukan karena sesuatu itu dicari dengan keras, tetapi karena ia dipelihara dengan terus-menerus di dalam hati. Inilah yang sering luput dari perhatian, bahwa kehidupan batin tidak hanya dibentuk oleh peristiwa besar, tetapi juga oleh hal-hal kecil yang diulang setiap hari, oleh rasa yang dipanggil kembali, oleh suasana yang terus dihidupkan. Hati itu seperti tanah yang sangat subur. Ia tidak menolak apa yang ditanam di dalamnya. Ia hanya menerima lalu menumbuhkan. Jika yang ditanam adalah benih ketenangan, maka yang tumbuh adalah kedamaian. Jika yang ditanam adalah luka yang terus diulang, maka yang tumbuh adalah perasaan yang sama, yang semakin mengakar. Tidak ada yang salah dengan merasakan sedih, tidak ada yang salah dengan mengenang masa lalu. Namun yang menjadi penting adalah kesadaran apa yang sebenarnya sedang ditanam setiap hari. Karena apa yang sering ditanam, itulah yang akan tumbuh. Dan apa yang tumbuh, pada akhirnya akan menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Disinilah perjalanan jiwa menjadi sangat halus. Bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang menyadari apa yang dihidupkan di dalam hati. Karena apa yang terus diulang di dalamnya, perlahan akan menjadi warna dari seluruh kehidupan. Dan di sini, tidak ada tuntutan untuk berubah secara tiba-tiba. Tidak ada keharusan untuk langsung meninggalkan semua yang selama ini terasa dekat. Karena setiap rasa memiliki prosesnya sendiri dan setiap hati memiliki waktunya masing-masing. Mendengarkan lagu sedih bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Ada saat di mana hati memang perlu ditemani, perlu didengarkan, perlu diberi ruang untuk merasakan apa yang selama ini tertahan. Dan dalam beberapa keadaan, lagu menjadi jembatan yang membantu rasa itu mengalir. Namun di balik itu, ada satu kesadaran yang perlahan perlu dibangun. Bukan tentang apa yang didengar, tetapi tentang apa yang sedang diberikan kepada hati.
Setiap kali sebuah lagu diputar, setiap kali sebuah rasa dihidupkan, ada sesuatu yang sedang diberi makan di dalam diri. Dan pertanyaannya bukan lagi tentang boleh atau tidak, tetapi tentang arah. Apa yang sebenarnya sedang diperkuat? Apa yang sedang dipelihara? Apa yang sedang dibiasakan? Jika setiap hari hati lebih sering diberi rasa luka, maka luka itu akan menjadi semakin kuat. Jika perlahan mulai diberi ruang untuk rasa yang lebih tenang, maka ketenangan itu juga akan menemukan jalannya. Semua kembali pada apa yang lebih sering dihadirkan. Tidak perlu menolak sepenuhnya apa yang pernah ada. Tidak perlu memaksa diri untuk selalu merasa baik. Tetapi mungkin ada ruang kecil yang bisa mulai diisi dengan sesuatu yang berbeda. Sedikit demi sedikit, tanpa tergesa. Mungkin hari ini masih mendengarkan lagu yang sama, tetapi mulai menyadari apa yang dirasakan setelahnya. Mungkin besok masih mengulang lirik yang sama, tetapi mulai melihat bagaimana pikiran meresponsnya. Dan dari kesadaran-kesadaran kecil itulah, perlahan perubahan mulai terbentuk. Keseimbangan tidak datang dari penolakan, tetapi dari kesadaran. Dari kemampuan untuk melihat tanpa terbawa, dari kemampuan untuk merasakan tanpa terikat sepenuhnya. Dan di sanalah pilihan mulai hadir, bukan pilihan yang keras tetapi pilihan yang lahir dari pemahaman, bahwa setiap hal yang diulang memiliki dampaknya, bahwa setiap rasa yang dipelihara akan tumbuh. Seiring waktu mungkin akan muncul keinginan untuk memberi ruang pada hal-hal yang lebih menenangkan. Bukan karena dipaksa, tetapi karena hati mulai merasakan perbedaannya. Bahwa tidak semua yang akrab harus terus diulang. Bahwa ada kemungkinan lain yang selama ini belum sepenuhnya dicoba. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjauh dari lagu sedih, tetapi tentang mendekat kepada kesadaran. Tentang mengenali apa yang sedang terjadi di dalam diri. Tentang memilih dengan lebih jernih, tanpa kehilangan kelembutan hati itu sendiri. Karena apa yang dipilih untuk diulang setiap hari perlahan akan menjadi bagian dari kehidupan. Dan dari sanalah arah itu terbentuk dengan tenang, dengan halus, dan dengan kesadaran yang terus tumbuh. Pada akhirnya semua kembali pada satu hal yang sangat sederhana, namun sering terlewatkan. Kehidupan tidak hanya dibentuk oleh peristiwa besar, tetapi oleh hal-hal kecil yang diulang setiap hari. Oleh apa yang didengar, oleh apa yang dirasakan, dan oleh apa yang terus dihidupkan di dalam hati. Jika selama ini ada rasa yang terus kembali, mungkin bukan karena ia tidak bisa pergi, tetapi karena tanpa disadari, ia terus dipanggil, terus dihidupkan, terus diberi ruang, hingga akhirnya terasa seperti bagian yang tidak terpisahkan. Dan di titik ini kesadaran menjadi kunci. Bukan untuk menolak masa lalu, bukan untuk memaksa diri berubah, tetapi untuk mulai melihat dengan lebih jernih. Bahwa setiap hal yang diulang memiliki dampaknya, bahwa setiap rasa yang dipelihara akan tumbuh. Perlahan, ada pilihan yang bisa diambil. Pilihan yang tidak harus besar, tidak harus drastis, tetapi cukup untuk mengubah arah sedikit demi sedikit. Memberi ruang bagi ketenangan, memberi kesempatan bagi hati untuk merasakan sesuatu yang berbeda. Karena hidup ini, pada akhirnya adalah tentang apa yang dipelihara di dalam diri. Tentang apa yang dipilih untuk terus diulang. Dan dari sanalah masa depan itu terbentuk, bukan secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang halus dan terus berjalan. Jika selama ini tanpa sadar yang diulang adalah rasa yang menyakitkan, maka mulai saat ini ada ruang untuk memilih sesuatu yang lain. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran. Bukan dengan penolakan, tetapi dengan kelembutan. Dan jika bagian ini terasa sampai ke dalam hati, tuliskan di kolom komentar sebagai bentuk niat yang sederhana namun bermakna. Aku memilih hidup bahagia. Bukan sekadar kata, tetapi sebagai langkah awal untuk mengarahkan hati pada sesuatu yang lebih menenangkan, lebih jernih dan lebih dekat kepada Allah. Semoga setiap langkah yang diambil sekecil apapun itu membawa hati semakin ringan. Semoga setiap yang diulang dalam diam menjadi jalan menuju ketenangan. Dan semoga dalam setiap prosesnya selalu ada bimbingan dan penjagaan dari Allah yang Maha mengetahui isi hati dan Maha lembut dalam menuntun setiap jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.